cara bimbingan belajarnya itu ada dua macam, yaitu bimbingan belajar secara online dan secara offline. Kalau secara online itu seperti ini, bisa dengan cara Zoom atau melalui penugasan. Kalau offline ya di kelas dengan maksimal jumlah siswa per kelasnya itu 20 siswa. Jadi kalau bagi teman-teman yang di sekolah negeri biasanya satu kelasnya berapa? Bisa 40 ya, 40 siswa ya. Nah, 40 siswa. Kalau kita di bimbel itu maksimal 20 siswa. Tapi biasanya itu sudah maksimal sekali 20 siswa. Kadang rata-rata sih kisarannya 15 siswa. Jadi akan lebih interaktif dan akan lebih tercover untuk penyampaian materinya. Oke, untuk guru-guru tutor di Ocean itu rata-rata berasal dari perguruan tinggi negeri favorit, diantaranya ada dari UI, ada UGM, ada ITB, ada juga IPB, kemudian ada juga dari UNJ, ada dari UNSUD, dan macam-macam dengan pengalaman mengajar itu kurang lebih di atas rata-rata di atas 5 tahun. Nah, seperti itu. Oke, itu sekilas tentang profil bimbingan belajar Ocean, walaupun baru 9 tahun, tapi sudah menjalin kerjasama dengan sekolah favorit, di antara dengan Pribadi Depok, ada Ranca Maya Bogor, kemudian kerjasama dengan Pribadi Bandung, Semesta Jogja. Kemudian di Tangsel itu ada SMA 1 Tangsel, SMA 3 Tangsel, ada lagi MTS 3 Jakarta, kemudian di Jakarta Timur ada MTS Al-Hamid, jadi sudah mengembangkan sayapnya kemana-mana, insya Allah lah. Oke, baik, itu tentang profil bimbingan belajar Ocean. Sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri dulu. Ada yang sudah tahu nama saya? Siapa? Dari info di grup. Kali ini kita belajar matematika, insya Allah dengan saya, nama saya Mahyudin. Mungkin tidak serak rasanya kalau perkenalan itu tidak melihat wajah ya. Oke, baik, saya kasih tahu dulu wajah saya. Bentar. Oke, ini. Assalamualaikum. Nah, nama saya Mahyudin. Saya pengajar matematika di bimbingan belajar Ocean. Di bimbingan belajar Ocean, saya sudah ini tahun ke-6. Sebelumnya saya ada mengajar di Pribadi Depok selama 4 tahun. Berarti total mengajar saya ada 10 tahun. Sebelumnya ada di bimbingan belajar matematika juga, dan sebelumnya membantu di Universitas Negeri Jakarta sebagai dosen luar biasa. Nah, baik, itu sekilas profil tentang saya. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Atau sudah siap ingin belajar semua nih? Sudah siap belajar semuanya? Siap. Siap ya, insya Allah ya. Semangat ya. Oke, untuk catatannya sudah siap ya, untuk buku catatan, karena kita akan latihan di sini. Jadi mohon disiapkan buku, terus kemudian alat tulis, kemudian kalau tidak sempat untuk mencatat, bisa langsung di screenshot. Jadi cara pembelajarannya seperti itu. Nanti kalau selama pembelajaran berlangsung, kalau saya terlalu cepat, mohon diberitahu ke saya, Pak, maaf Pak, gitu. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya, jangan malu-malu ya. Oke, baik. Kali ini kita akan belajar matematika. Nantinya akan belajar tentang program linear. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembelajaran, saya ingin tanya dulu nih, menurut kalian mata pelajaran matematika itu bagaimana sih? Silakan. Gimana menurut kalian matematika? Gampang, Pak. Gimana? Gampang nggak matematika? Tergantung materinya, Pak. Oh, tergantung materinya. Tapi secara keseluruhan, secara general dibanding mata pelajaran yang lain bagaimana?
Cukup asik, Pak. Asik. Wah, bagus ya, positif ya. Ada lagi nggak yang lainnya? Matematika tuh gimana? Ada asik, ada yang seru. Oke, tapi sebagian besar nggak tahu kenapa itu yang ada di masyarakat atau di para siswa, matematika itu merupakan pelajaran yang sulit gitu loh. Kadang saya juga ngedengernya sebagai guru matematika itu agak sedih gitu. Agak sedihnya kenapa tidak membandingkan pelajaran matematika dengan pelajaran yang lain. Padahal pelajaran lain juga ada yang susah gitu kan. Matematika juga nggak selalu selamanya sulit gitu. Kadang ada juga yang mudah. Jadi itulah persepsi yang ada di para siswa itu, matematika itu merupakan pelajaran yang sulit gitu. Jadi misalkan ada 5 orang nih, 1 orang baru belajar matematika, dia belum tahu ada persepsi bahwa matematika itu sulit. Nah, 4 orang ini bilang matematika itu sulit. Nah, 1 orang ini yang baru belajar otomatis akan terbentuk image bahwa matematika itu sulit. Jadi mulai dari sekarang hilangkan persepsi matematika itu sulit, karena ketika kalian belajar sesuatu tapi sudah dibatasi dengan persepsi bahwa itu sulit, itu nantinya akan jadi sulit juga gitu loh. Tapi kalau kalian nothing tulus belajarnya, ya sudah, terima saja apa yang diajari, mau sulit mau atau tidak, itu pasti akan ada jalan keluar. Nah, insya Allah seperti itu. Nah, itu akan lebih mudah menerima pelajarannya. Itu salah satu tips. Kita lanjut. Nah, ini matematika itu seperti apa? Nah, ini ada meme yang sedikit lucu. Ngerjain matematika panjang tapi hasilnya salah. Nah, ini banyak ya, sering ya. Itu seperti sudah semangat PDKT tapi ya cuma di PHP-in. Jadi kadang seperti itu, ngerjain matematika, image yang dibentuk kalau ngerjain matematika itu pasti caranya susah. Kemudian kalau susah, caranya sulit, itu kemungkinannya benar. Tapi kalau ngerjainnya gampang, itu pasti kalian ragu sendiri. Kayaknya nggak mungkin caranya seperti ini, pasti salah nih ngerjainnya. Kadang seperti itu. Nah, ini seperti meme berikutnya juga seperti itu. Nah, peraturan dalam matematika, ini meme berikutnya. Bagaimana peraturan dalam matematika? Kalau ngerjainnya gampang, berarti jawabannya salah. Benar nggak seperti itu persepsinya di dalam matematika? Benar nggak nih? Kadang benar ya. Benar, Kak. Benar. Kadang benar dan kadang juga nggak selalu benar gitu. Kadang salah. Kadang jawaban matematika itu simple, tapi dari kalian sendiri ragu, kok gampang ya jawabannya, kayaknya bukan ini deh gitu. Nah, jadi dalam ngerjain matematika itu harus yakin gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir, ini tentang matematika sebelum kita mulai. Jadi kalau menurut saya matematika itu adalah seni pemecahan masalah. Jadi ini erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau yang suka matematika dalam artian dia bisa mengerjakan matematika, karena matematika kan isinya kan permasalahan semua tuh, dan harus dicari solusinya kan, pemecahannya. Nah, itu biasanya akan implikasinya di kehidupan sehari-harinya, dia merupakan orang yang mempunyai sedikit masalah biasanya. Karena apa? Karena semua masalah yang ada di dalam hidupnya itu pasti bisa dipecahkan. Kalau dia emang benar-benar orang yang bisa mengerjakan matematika, biasanya implikasinya begitu. Makanya saya mendefinisikan matematika itu adalah seni pemecahan masalah, baik dalam matematika itu sendiri ataupun di kehidupan sehari-hari. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada beberapa topik di kelas 11, perbandingan antara kurikulum nasional dan Cambridge pada umumnya.
Oke, karena di sini pesertanya ada yang dari sekolah umum dan sekolah yang dengan menggunakan kurikulum Cambridge. Oke, baik. Di dalam kurikulum nasional atau Kurnas itu ada beberapa topik kelas 11. Nah, biasanya kelas 11 ini itu akan jadi numpuk materinya untuk matematika khususnya. Jadi ada banyak topik di kelas 11 ini untuk matematika khususnya. Di antaranya ada logika matematika, ada program linear, matriks, ada transformasi, geometri, barisan dan deret, ada limit, turunan, trigonometri, lingkaran, polinomial ini suku banyak, dan integral. Seperti itu. Kalau yang Cambridge, ada inequalities, trigonometry, limits, differentiation. Nah, ini inequalities itu peridaksamaan, trigonometry sama, trigonometry, limits juga sama, differentiation adalah turunan, sequence adalah baris dan deret, kemudian average and measurement itu adalah statistika, kemudian ada further solving of equation or inequalities atau linear program nantinya. Nah, di sini topik yang akan kita pelajari adalah tentang program linear. Nah, ini kan ada sama nih, ada irisan program linear di kurikulum nasional dan ada di kurikulum Cambridge. Maka kita saat ini akan belajar tentang program linear. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita mulai? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai. Mohon disiapkan nanti kertas dan bukunya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Program linear, topiknya tentang program linear. Ada yang tahu nggak program linear itu topik tentang apa sih? Ada yang sudah pernah belajar program linear? Mungkin bayangannya kalau program linear itu kaitannya dengan komputer ya. Karena ada kata-kata program linear. Jadi image-nya itu seperti program komputer. Jadi sebenarnya bukan. Program linear itu adalah topik matematika SMA yang merupakan aplikasi kehidupan dari topik sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi di sini ada kata-kata merupakan aplikasi kehidupan dari topik sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalau kalian sudah mempelajari di kelas 10 itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, nah program linear ini merupakan aplikasinya di kehidupan nyatanya dalam kaitan kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan maksimum atau pengeluaran minimum. Nah, ini contoh soalnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini. Seorang tukang roti mempunyai bahan A, B, dan C, masing-masing sebanyak 160 kg, bla bla bla. Roti 1 memerlukan sekian, roti 2 memerlukan, kemudian roti 1 dijual dengan harga 30.000, roti 2 dengan 50.000. Hitung hasil penjualan maksimum. Nah, ini bagi kalian nantinya yang berminat untuk menjadi pengusaha atau bisnismen, nah ini perlu mempelajari ini. Jadi dari kendala-kendala yang ada nanti dirumuskan dalam matematika sehingga nanti muncul hasil akhirnya keuntungan maksimum yang bisa didapat atau pengeluaran minimum yang bisa ditekan itu seperti apa pengeluarannya. Jadi seperti itu. Ini kaitannya dengan program linear. Kita lanjut. Bentar. Oke, langkah-langkah penyelesaian dari soal program linear. Yang pertama, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, penentuan fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, biasanya fungsi objektif atau fungsi tujuan ini berkaitan dengan untung atau uang.
penentuan itu nanti kaitannya dengan penentuan variabel X dan Y. Nanti mana yang X, mana yang Y. Seperti itu. Yang berikutnya, langkah-langkahnya adalah pemodelan matematika dari permasalahan yang ada. Ini biasanya soalnya seperti yang tadi, soalnya itu berupa soal cerita dia. Berupa kalimat yang panjang sekali. Nah, itu kalian harus bisa memodelkannya dalam bentuk aljabar. Jadi misalkan X ditambah 2Y lebih besar dari berapa, seperti itu. Jadi merubah bentuk kalimat menjadi bentuk kalimat matematika atau model matematika. Nah, di sini yang harus bisa. Kalau di sininya sudah salah, pemodelannya salah, otomatis ke bawahnya nanti salah. Jadi cara mengkoreksinya itu mudah. Untuk gurunya itu mudah sekali. Kalau dari sini step ini sudah salah, ya otomatis ke bawahnya nanti salah. Yang berikutnya, langkah berikutnya adalah penggambaran himpunan daerah penyelesaian. Nah, setelah dapat pemodelan matematikanya, nah kalian juga harus bisa menggambar grafiknya. Grafik himpunan penyelesaiannya, daerah yang diarsir nantinya seperti apa. Seperti itu, harus bisa menggambar. Langkah berikutnya, penentuan koordinat titik jok dari himpunan daerah penyelesaian. Bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi untuk koordinat yang belum diketahui. Nah, di sini juga kalian sudah harus menguasai mencari titik potong antara dua garis dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, yang terakhir langkahnya adalah substitusikan koordinat titik pojok daerah himpunan penyelesaian ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya mana ini yang awal tadi? Jadi sudah dapat daerah arsiran, kemudian daerah titik-titik pojoknya atau koordinat titik pojoknya kemudian disubstitusikan ke fungsi objektif yang pertama tadi untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum. Baik, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke soalnya lah. Nah, ini latihan yang pertama untuk pemodelan. Contoh 1. Ibu pergi ke toko buah membawa kantong buah yang cukup menampung 5 kg buah apel dan jeruk. Jika harga satu apel 50.000, di 1 kg apel 50.000 dan 1 kg jeruk 20.000, dan ibu hanya membawa uang 150.000, tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, di sini cara menentukan atau pemodelan matematikanya seperti apa. Nah, kita lihat per kalimat, kemudian kita rubah dalam bentuk kalimat matematika atau bentuk aljabarnya. Yang pertama, kalimat yang pertama ini yang saya ambil. Atau ini yang pertama dulu ya. Tentukan X adalah apel, Y adalah jeruk. Maka model matematika pertama yang bisa dibuat adalah X lebih besar daripada 0. X lebih besar atau sama dengan 0. Yang berikutnya Y lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa seperti ini? Ada yang bisa jawab? Kenapa apelnya harus lebih besar daripada 0? Lebih besar atau sama dengan 0? Karena banyak apel tidak mungkin negatif. Banyak jeruknya juga tidak mungkin negatif. Maka pertidaksamaan yang bisa kita buat pertama adalah X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar daripada sama dengan 0. Sampai sini jelas? Bisa dipahami? Jelas. Jelas, lanjut. Berikutnya, persoalannya seperti apa kalimatnya? Ibu pergi ke toko buah membawa kantong belanja yang cukup menampung 5 kg buah dan apel. Artinya apa? 5 kg ini itu terdiri dari apel dan jeruk. Banyak siswa mendeskripsikan ini sebagai berarti apelnya 5 kilo, jeruknya 5 kilo. Padahal bukan seperti itu.
5 kg itu adalah total buah apel dan jeruk. Jadi kalimat matematikanya atau model matematikanya bisa kita tulis X ditambah Y kurang dari 5. Kenapa saya tulis kurang dari? Silakan, ada yang menjawab? Bukan lebih dari. Ada yang bisa bantu jawab? Karena muatan kantongnya. Karena kantong belanjanya hanya muat 5 kg. Artinya hanya muat, kalau diisi 2 kg bisa nggak? Bisa, karena kurang dari 5. Kalau diisi 6 kg bisa nggak? Tidak bisa. Jebol. Tidak bisa, karena lebih dari 5. Karena hanya maksimum beban yang masuk dalam kantong kilogram. Kalau enggak. Tapi kalau lebih tidak boleh, makanya total apel dan jeruknya X ditambah Y harus kurang dari sama dengan 5 kilogram. Sampai sini jelas? Bisa mengikuti? Jelas, Kak. Oke, lanjut. Kalimat berikutnya, kita ganti model matematikanya. Jika harga 1 kg apel 50.000 dan 1 kg jeruk 20.000 dan ibu hanya membawa uang 150.000. Nah, kita ganti, berarti 50.000 dikali banyaknya kilogram apel ditambah 20.000 dikali kilogram banyaknya jeruk, itu harus kurang dari 50.000. Kenapa kurang dari 150.000? Ibu bawa uangnya cuman 150.000. Kalau lebih besar ya nggak ada uang lagi, ibu nggak bisa membeli. Kalau tepat 150.000 ya tepat, berarti bisa dia. Makanya jumlah belanjanya 50.000 kali banyaknya kilogram apel ditambah 20.000 kali banyaknya kilogram jeruk itu harus kurang dari atau sama dengan 150.000. Nah, ini dapat disederhanakan, dicoret, dibagi 10.000 aja, dicoret, ini dicoret juga. Maka kalau disederhanakan jadi 5X ditambah 2Y kurang dari 15. Maka model matematikanya adalah ini, 3 ini. 1, 2, 3. Sampai sini jelas untuk pemodelan matematika dari soal di atas. Jelas. Jelas ya. Alhamdulillah jelas, Kak. Alhamdulillah jelas. Nah, kalau dari awal kalian salah, ke bawahnya pasti salah. Ngoreksinya gampang gurunya nanti. Oke, kita lanjut tipe soal yang lainnya kalau sudah jelas. Nah, ini agak ribet. Oke, seorang pedagang kue akan membuat 2 jenis kue. Untuk membuat 1 kaleng kue A membutuhkan 100 gram tepung dan 300 gram gula. Sedangkan untuk membuat 1 itu semua. Kemudian tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Langkah pertama, cari dulu fungsi tujuan atau fungsi objektif. Tadi apa kaitannya yang langkah-langkah penyelesaian, fungsi tujuan atau fungsi objektif biasanya kaitannya dengan apa? Ada yang masih ingat? Halo? Tadi step-stepnya. Nah, biasanya kaitannya dengan untung, kemudian biasanya kaitannya dengan uang. Nah, fungsi objektif kaitannya dengan uang. Nah, di situ kalau dari soalnya apa tuh? Ada yang tulisan uangnya nggak? Ada. Nah, itu kan 1 kaleng kue A akan dijual
45.000, satu kaleng B akan dijual 40.000. Cuman itu kan yang uang, yang lainnya kan bahan-bahan tuh gram segala macam. Nah, kita tentukan fungsi tujuannya dulu. Berarti dari sini kita tentukan ini adalah merupakan fungsi tujuan atau objektif. Maka fungsi tujuannya fxy bisa ditulis 45.000 A itu kan kaleng kue A. Sebenarnya ini sebelum menjadi X adalah 45.000 A ditambah 40.000 B. Maka bisa dikatakan bahwa X adalah kue A dan Y adalah kue B. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Jelas? Jelas. Alhamdulillah bisa. Oke, jelas. Nah, kemudian syaratnya seperti tadi. Berarti X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar daripada 0. Sama dengan, karena tidak mungkin banyaknya kaleng itu minus ya, banyaknya kaleng kue. Nah, kemudian kalau dilihat dari soalnya, ini kan terlalu banyak variabel nih, ada kue A, ada kue B. Kemudian ada tepung, ada gula, seperti itu kan. Ada banyak yang kemungkinan jadi variabelnya, X dan Y. Tapi kita sudah terbantu tadi di fungsi tujuan, bahwa yang jadi variabel itu adalah kue A dan kue B tadi di fungsi tujuannya. Nah, kita buat tabel aja. Kita buat tabel, ada A, ada B, ada tepung, ada gula. Pak, saya mau tepung dan gulanya yang di atas, Pak. Boleh. Misalnya sini tepung gula, maka yang di sini adalah yang A dan yang B. Tapi saya nulisnya seperti ini. Nah, kita lihat tabelnya saya buat seperti ini. Yang atas itu A, B. A itu tadi sudah terdeteksi dari fungsi tujuan bahwa A itu akan menjadi X-nya, B itu akan menjadi Y-nya. Kemudian tepung gula. Nah, kita lihat per kalimat. Sebuah pedagang kue akan membuat 2 jenis kue. Untuk membuat satu kaleng kue A, nah di sini, untuk membuat satu kaleng A membutuhkan 100 gram tepung dan 300 gram gula. Nah, berarti ke bawah bacanya. Untuk membuat kue A membutuhkan 100 gram tepung dan 300 gram gula. Berarti sudah terdefinisi yang ini. Sampai sini jelas untuk yang A dulu. Jelas. Oke, yang B. Sedangkan untuk membuat satu kaleng kue B dibutuhkan 200 gram gula, 200 gram tepung dan 150 gram gula. Berarti untuk membuat B, nah bacanya ke bawah. Berarti 200 gram tepung dan 150 gram gula. Jelas sampai sini? Nah, ini pelan-pelan. Oke. Jelas, Kak. Kemudian jika pedagang tersebut memiliki persediaan tepung, ya lihat tepung, ini tepung berarti ke sini. Tepungnya 5 kg yang tersedia. Dilihat hati-hati terhadap satuannya. Tadi kan 100 gram tepung, 300 gula. Ini kan gram semuanya. Sedangkan dia tepungnya 5 kg. 1 kg berapa gram? Saya tanya. 1.000. Makanya di sini saya tulis 5.000. Dan ini harus kurang dari, karena apa? Yang dia punya hanya 5 kg tepungnya. Berarti nggak mungkin kebutuhan 2 ini lebih besar daripada 5.000. Makanya di sini saya tulis lebih kecil atau sama dengan 5.000. Nah, berikutnya juga ini. Gulanya 6 kg harus lebih kecil daripada 6.000. Dirubah jadi gram dari 6 kg. Nah, di sini bentuknya berarti dilihat. Ini kan X, ini Y. Berarti 100X ditambah 200Y kurang dari 5.000. Disederhanakan bisa jadi dibagi 100, X ditambah 2Y kurang dari 50. Nah, yang kalimat keduanya, yang ini, 300X ditambah 150Y kurang dari sama dengan 6.000. Disederhanakan jadi 2X plus Y kurang dari 40. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, itulah pemodelan matematika yang bisa dibuat.
pertama ini dari fungsi objektif, kemudian ini, kemudian ini. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Jelas. Bisa dilanjut atau mau di screenshot dulu, silakan. Baik, kalau sudah kita lanjut. Nah, step berikutnya seperti apa? Nah, penggambaran grafik daerah himpunan penyelesaian. Cara menggambarnya gimana? Baik. Ini cara menggambarnya, contohnya, gambarlah himpunan daerah penyelesaian dari X plus 2Y lebih besar daripada 12. Nah, yang pertama harus dicari adalah cari titik potong sumbu X dan cari titik potong sumbu Y. Oke, untuk mencari titik potong sumbu X, syaratnya adalah Y-nya 0. Jadi ini pertama ini kita jadikan sama dengan dulu. Jadi X plus 2Y sama dengan 12. Kalau kita mencari titik potong sumbu X, tadi syaratnya Y-nya 0. Maka kita masukkan X ditambah 2 dikali, ini kan 2Y. Tadi kan Y-nya 0. Maka Y-nya kita kalikan dengan 0. Maka X ditambah 2 kali 0 sama dengan 12. Maka X-nya adalah 12. Koordinat titik potong sumbu X, tadi karena Y-nya 0, X-nya 12. Koordinatnya adalah 12,0. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas. Oke, kita lanjut. Kemudian kita cari titik potong sumbu Y. Mencari titik potong sumbu Y, syaratnya adalah X-nya 0. Dari pertidaksamaan ini kita tulis X-nya 0. Maka 0 ditambah 2 kali Y sama dengan 12. Y-nya dapat 6. Y-nya dapat 0, 6. Maka koordinat titik potong Y, karena disebabkan X-nya 0, Y-nya 6, maka titik potongnya adalah, atau koordinat titik potong sumbu Y-nya adalah 0,6. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, baik. Jelas. Jelas ya. Kita lanjut. Gambarnya seperti apa? Nah, gambarnya seperti ini. Tadi kan koordinatnya 12,0 dan 0,6. Nah, ini 0,6. Kemudian 12,0. Nah, ini dia 0,6, 12,0. Nah, karena dia tadi lebih besar sama dengan, dia garis hubungnya ini adalah garis penuh. Tapi kalau dia lebih besar atau lebih kecil, dia garisnya putus-putus ya. Tadi karena soalnya gimana tadi? X tambah 2Y lebih besar daripada 12. Jadi nah, karena dia ada tanda sama dengannya di sini, lebih besar sama dengan, ataupun misalkan lebih kecil sama dengan, dia garisnya adalah garis nyata di sini. Tapi kalau dia misalkan lebih besar saja atau lebih kecil saja, ya, maka garisnya akan jadi putus-putus. Ini cara penggambarannya, biasanya juga nanti dinilai oleh gurunya. Oke, sampai sini jelas bedanya. Kalau dia ada sama dengannya, garis nyata. Kalau dia tidak ada sama dengannya, berarti garisnya putus-putus. Oke, kita lanjut. Sekarang penentuan daerah arsiran. Daerah arsirannya gimana? Sudah dapat garisnya. Sebenarnya kemungkinannya daerah arsirannya itu adalah bisa daerah atas atau bisa daerah bawah.
gitu. Kemungkinan arsirnya adalah karena ini kan tadi garisnya nih. Pertama kan kita buat garisnya dulu, kemudian menentukan daerah arsirannya. Daerah arsirannya bisa di atas atau bisa di bawah. Sekarang untuk menentukan arsirannya kita ambil titik ujinya. Sekarang titik ujinya yang kemungkinannya di bawah, misalkan kita ambil titik ujinya berapa biar mudah, ambil titiknya 0,0. Sekarang 0,0 ini kita substitusikan ke pertidasamaan ini, dia memenuhi nggak? Kalau kita masukkan berarti 0 ditambah 2 kali 0, 0 lebih besar daripada 12. Maka 0 lebih besar daripada 12. Benar atau tidak ini? 0 lebih besar daripada 12. Salah. Maka berarti bukan ini yang diarsir. Berarti yang atas yang diarsir. Kalau yang bawah tidak diarsir berarti yang atas. Sudah, langsung saja. Atau kalian masih ragu atau belum percaya, ambil titik uji yang mewakili daerah yang atas. Misalkan titik uji yang mewakili daerah atas, saya ambil di sini aja lah. Ini kan 0,7 ya. 0,7 kan mewakili daerah yang atas. Kita coba masukkan ke sini. Berarti akan menjadi 0 ditambah 2 kali 7, 14, lebih besar daripada 12. Akhirnya didapat 14 lebih besar daripada 12. Benar atau salah pernyataan ini? Benar. Makanya itulah daerah yang diarsir. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Silakan di screenshot dulu lah, biar cepat. Saya terlalu cepat nggak ngejelasinnya? Enggak. Atau terlalu lambat? Pas, Pak. Pas ya? Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, masih tetap semangat semuanya? Masih. Alhamdulillah. Nah, biasanya gitu, kalau anak-anaknya semangat, gurunya akan lebih semangat lagi. Biasanya seperti itu. Kita lanjut. Ini saya hapus. Nah, contoh berikutnya. Gambarlah himpunan penyelesaian daerah dari, nah ini banyak nih. 5X ditambah 3Y kurang dari 60 itu semua. Nah, langkahnya sama. Menentukan titik potong sumbu X, sumbu Y seperti apa. Nah, bisa dibuat bentuknya tabel ya. Pertama, untuk pertidasamaan 5X 3Y kurang dari 60. Buat aja tabelnya seperti ini. Maka akan didapat kalau X-nya 0, Y-nya 20. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 12. Maka ini bisa dibilang koordinatnya kita bisa tulis berarti titik potongnya 0,20 sama 12,0. Sampai sini jelas? Halo? Sampai sini jelas? Ya, jelas. Oke. Kemudian kita bisa gambar grafiknya satu persatu atau kalau mau digabung. Misalkan satu persatu, kalau kita gambar 0,20, kemudian 12. Garisnya nyata. Nah, arsirannya, menentukan arsiran dengan mengambil titik uji. Kita ambil 00 aja. Kalau 0, 0, 0 kurang dari 60. 0 kurang dari 60 benar nggak? Benar kan? Oke, berarti arsirannya ke bawah. Oke, kita sudah dapat ini yang pertama. Oke, sampai sini jelas? Kita lanjut ke pertidasamaan yang berikutnya. Pertidasamaan yang berikutnya 12 itu tadi ke bawah. Nah, pertidasamaan yang berikutnya ini kita buat tabel juga.
Kita buat tabel, kita masukkan kalau X-nya 0, 90 bagi 6, 15. Kalau Y-nya kita masukkan 0, 90 bagi 5, 18. Berarti 0,15 sama 18,0. Jadi grafiknya lima belas, 18, kemudian, nah arsirannya kemana? Kita masukkan 00, 00, 0 kurang dari 90, berarti benar, berarti masuk ke bawah. Oke, jelas sampai sini? Jelas. Oke. Kemudian dari gambar yang pertama dan gambar kedua ini kita gabung. Seperti apa digabungnya? Kita lihat. Tadi yang pertama berapa? 0, 20, 12, 0. Iya. Kita gabung. 0, 20 di sini, 20. Kemudian 12 di sini. Arsirannya tadi ke bawah juga ya? Iya. Nah. Oke, seperti ini. Kemudian apa lagi? X lebih besar daripada 0. Y lebih besar daripada 0. Nah ini kita belum arsir. Akan jadi X lebih besar daripada 0 itu kan ini ke sini. Ini garis X, kalau lebih besar daripada 0 berarti ini. Kemudian Y lebih besar daripada 0. Y lebih besar daripada 0. Ini garis Y sama dengan 0. Y lebih besar daripada 0, ini ke atas. Nah, sekarang mana yang kena arsiran keempat-empatnya? Kalau dilihat. Yang tengah. Kalau dilihat itu ini ya. Ini batasnya nih. Saya buat arsiran yang agak tebal. Adalah yang ini yang kena keempat-empatnya. Jadi bentuknya ini. Sampai sini jelas. Menentukan daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang kena arsir semua. Adalah itu dia yang di tengah. Sampai sini jelas ya? Jelas. Oke. Atau inilah gambarnya. Oke, sudah dapat. Nah, ini daerah arsirannya. Kemudian sudah dapat daerah arsirannya, tentukan titik pojok. Nih. Koordinatnya berapa aja titik pojoknya? Berarti pertama kan yang ini nih. Ini koordinatnya berapa? 0,0. Terus berapa lagi? 0,1. Yang inilah titik pojok daerah arsiran. Sudut-sudutnya 0,15. 0,15. Kemudian berapa lagi? 12,0. Ini berapa nih? 12,0. 12,0. Kemudian yang terakhir yang di sini, ini berapa koordinatnya? Cara carinya gimana? Gimana? Tahu nggak cara carinya gimana? Ini pakai eliminasi. Eliminasi dua garis ini, garis ini dan garis itu. Tadi kan persamaannya ada di soal kan? Iya. Mana tadi soalnya? Nah, ini. Ini yang kita eliminasi nih. Maaf, tadi mana? Bentar.
Nah, ini yang kita eliminasi. Kalau dieliminasi dapat kan? Langsung aja hilangkan X-nya, berarti dapat 3Y sama dengan berapa? Kita jadikan sama dengan aja. 3Y sama dengan 30 ya? Atau min 3Y sama dengan min 30 lah, biar nggak bingung. Y-nya berapa berarti? 10. Kok? 10. Y-nya 10. Kalau Y-nya 10, X-nya berapa? Ya 10x. Berapa X-nya? 6. 6 ya? 6 kan? Kalau 10 kan dimasuk sini jadi 30 nih. Ini 30. 60 kurang 30, 30. 30 bagi 5, 6. Berarti koordinatnya berapa? 6,10. 6,10. Maka ini berarti ini adalah satu lagi adalah 6,10. Nah, udah ketemu titik-titik pojoknya. Nanti step berikutnya dalam program linear, masukkan ini ke fungsi tujuan tadi, titik-titik pojoknya untuk mencari maksimum minimum. Tapi sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Jelas? Jelas ya Allah. Jelas ya. Oke, baik. Ini bisa saya hapus. Kalau mau screenshot dulu silakan. Pak, 6,10 dapat dari mana, Pak? 6,10 tadi eliminasi. Ini kan eliminasi antara garis dan garis yang satu ini. Tadi kan Bah. Kenon, bah. Nah, persamaannya yang ini. Nah, persamaan yang ini. Oh, maaf kabus. Bentar. Persamaannya ini, yang dulu ini dieliminasi. Kan kurangi hilang X-nya, hanya min 3X, min 3Y kan. Min 3Y sama dengan min 30. Y-nya 10, X 6. S-nya nambah masanya lagi sebelum dilanjutkan. Tidak tanya lagi, kita lanjut. Berarti oke, nah ini latihan, silakan dikerjakan. Itu kan model matematika dan penyelesaian, serta titik pojoknya jangan lupa ya. Silakan ini dicari, ayo dikerjakan. Saya kasih waktu berapa menit, butuhnya berapa menit ini, mengerjakan 2 soal. Soal nomor 1 dulu aja lah, kalau nggak 5 menit, nanti kita cek. Silakan.
Oke, baik. Kita cek yang nomor 1. Sudah untuk nomor 1? Oke, nomor 1 kita bahas. Luas daerah parkir 1760, luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter dan mobil besar berapa itu? 20 meter. Daya tampungnya maksimum hanya 200. Nah, itu dulu ya, maksimumnya 200. Berarti kita bisa tulis X ditambah Y kurang dari 200. Kemudian X lebih besar dari 0, Y lebih besar daripada 0. Kemudian luas parkirnya 1760 itu maksimum, rata-rata mobil kecil 4 meter, berarti 4X ditambah berapa? Mobil besar berapa? 20. 20Y kurang dari 1760. Atau disederhanakan dibagi 4 jadi X ditambah 5Y kurang dari Y bagi 4 berapa? 440. 440. Oke, kemudian fungsi tujuannya berarti fxy kaitannya dengan uang 1000x ditambah 2000y ya. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Untuk pemodelannya. Oke, kemudian untuk penggambarannya. Nah, ini langsung saja. Berarti ini koordinat potongnya 0,200 sama 200,0. Jadi potong sumbu X sumbu Y-nya. Nah, yang ini yang 440 berapa? Yang 440 0,88 sama 440 kalau 0,0 ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita gambar. Ini sudah bisa dihapus ini. Mau di screenshot dulu silakan. Oke, saya hapus. Oke, kita gambar 0,200 200. Arsirannya kemana? Ke bawah ya. Karena lebih kecil kan. Hanya mampu menampung. Kemudian 0,88. Kemudian 440 di sini. Oke. Maka yang 2 kali karsir sama X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar dari 0 itu sudah pasti. Jadi arsiran yang sesungguhnya adalah di sini.
Yang hijau ini. Oke. Sekarang titik pojoknya berapa? Ada yang sudah dapat? Titik pojoknya kalau dieliminasi itu di sini nanti 140,60. Ini 0,88, 0,0, di sini 200,0. Oke, gambarnya seperti itu kurang lebihnya. Ada pertanyaan sampai sini untuk nomor 1? Teman-teman? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Jelas sampai sini? Baik, untuk nomor 2 berikutnya kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya ya, hari Sabtu depan ya. Baik, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk tetap belajar ya, sampai minggu depan, sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.